Yang kalian lihat sekarang ini adalah Huawei MateBook Fold, tapi yang lebih penting sebenarnya yang jalan di dalamnya, HarmonyOS 5.1. Tanpa kita sadar, HarmonyOS udah nyampe versi 5. Dari awalnya cuman punya fitur gestur grab and share, sekarang udah bisa deteksi posisi handphone kita yang deket-deket. Dan nanti di HarmonyOS 6 bakal ada fitur tap to transfer. Rasanya tuh kayak teknologi dari film sci-fi gitu. Tapi ya promosi keren mah gampang. Gimana sih performanya pas dipakai beneran? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas seberapa oke HarmonyOS buat dipakai sehari-hari. Kita mulai dari kelancaran sistem dan animasinya dulu. Huawei punya pengalaman bertahun-tahun bikin OS buat handphone dan tablet, dan ternyata itu ngefek banget pas dibawa ke desktop. Mulai dari transisi antar jendela sampai gestur di layar sentuh dan touchpad, semuanya terasa halus dan gampang dimengerti. Bahkan karena integrasi hardware dan softwarenya yang rapi banget, HarmonyOS bisa dibilang satu-satunya OS desktop yang performanya bisa ngelawan macOS soal kelancaran. Gestur kayak layar sentuh di MateBook Fold juga berasa banget nuansa tabletnya. Tap buat buka file, tekan lama buat munculin menu, klik kanan, swipe ke atas dari bawah aplikasi buat minimize semuanya. Di touchpad, gesturnya sekilas mirip banget sama macOS, tapi sekarang swipe 3 jari ke atas cuman bawa kita balik ke desktop aja. Semoga kedepannya ditambahin tampilan multitasking kayak mission control di macOS. Soalnya buat kerja, fitur buat pindah-pindah tas dengan cepat itu jauh lebih berguna. Ada juga bug kecil di gestur touchpad. Kayaknya sisa dari desain laptop Huawei yang dipakai Windows dulu. Sudut kanan di bawah touchpad masih bisa dipakai buat klik kanan. Karena ukuran touchpadnya agak kecil, ini kadang bikin salah klik. Personally, aku lebih suka gaya macOS. Klik 1 jari buat klik biasa, 2 jari buat klik kanan. Bahkan pas gaming pun aku nggak pernah salah klik pakai layout kayak gitu. Balik ke tampilan desktop, taskbarnya HarmonyOS tuh kayak campuran Windows dan macOS. Bayangin taskbar Windows tapi ditancepin docknya macOS di tengah. Di kiri ada tombol start menu sama search. Di kanan ada panel AI dan pusat notifikasi, pengaturan, dan dock buat aplikasi background. Dan di tengah ada semacam launchpad, mission control, dan aplikasi yang baru dibuka. Menurut kalian gimana? Terasa kayak monster Frankenstein atau malah kayak pisau lipat Swiss yang serbaguna? Buat buka aplikasi, gayanya juga hybrid antara Windows dan macOS. Bagian atas start menu nampilin file yang baru dibuka. Bawahnya ada aplikasi yang sering dipakai. Kalau tap recent apps, muncul semua daftar aplikasi, mirip kayak launchpadnya macOS. Tapi ya di macOS biasanya aku buka aplikasi cuman pencet command dan space, terus ketik nama aplikasinya di spotlight. HarmonyOS juga punya fitur search yang mirip, tapi nggak ada shortcut keyboard buat munculin fitur itu. Jadi ya entah pakai search bar atau lewat launchpad, sama-sama butuh waktu. Sejujurnya HarmonyOS kayaknya perlu banget adopsi shortcut ala Spotlight macOS sih. Searchnya HarmonyOS juga udah nyatu sama Celia AI. Kita bisa ngetik pertanyaan dan dia bakal coba jawab pakai AI. Kalau hasil dari perangkatnya kurang memuaskan, kita bisa pindah ke mode cloud biar jawabannya lebih akurat. Tapi ya fitur ini tuh masih butuh banyak perbaikan. Misalnya, pas aku nanya berapa jumlah film yang ada di desktop, jawabannya ngawur banget. Baru pas aku ketik nama filenya secara spesifik dan pakai format pertanyaan yang pas, dia kasih jawaban yang benar. Selain itu, Celia AI juga belum bisa akses banyak hal. Gak bisa lihat info sistem, data handphone, dan lain-lain. Kedepannya sih, aku pengen banget fitur ini bisa lebih akurat dan bisa akses file dari handphone, info hardware, dan sebagainya. Kalau udah kayak gitu, baru deh fitur ini beneran terasa berguna. Di sisi kanan desktop ada widget persis kayak yang biasa kita temuin di handphone. Kita bisa klik kanan buat nambahin widget dengan ukuran dan style yang beda-beda. Tapi di PC, ruangannya jauh lebih terbatas dibandingkan handphone atau tablet. Dan karena nggak ada sistem tumpuk file per kategori kayak di macOS, tampilannya cepet banget kelihatan berantakan. Mungkin mereka bisa contek cara macOS yang bikin drawer, samping buat widget dan notifikasi. Tetap bisa diakses, tapi nggak ganggu tampilan utama. Di macOS juga, kita bisa nampilin widget dari aplikasi iPhone langsung ke desktop. Ini juga bisa banget jadi inspirasi buat Harmony di update mendatang. Satu lagi fitur yang belum ada di Harmony, Desktop Space. Fitur ini udah ada di Windows dan macOS dan super berguna banget buat multitasking, apalagi pas kerja. Semoga aja fitur ini cepet-cepet dihadirin juga, karena itu bakal jadi game changer buat experience desktop di HarmonyOS. Sekarang kita buka file manajernya. Kelihatan familiar? Yap, ini basically clone-nya Windows Explorer. Tapi soal fungsionalitas, file manager di HarmonyOS masih agak basic. Contohnya, di Windows, kita bisa lihat thumbnail, gambar, atau aplikasi langsung di icon folder. Super helpful banget. Di macOS juga ada fitur
tag warna buat file atau folder. Dan aku pribadi suka banget fitur ini buat ngatur aset biar lebih rapi. Sayangnya, dua fitur itu belum ada di Harmony OS. Tapi ada satu hal yang aku suka juga, sama kayak di macOS. Kita bisa preview file cukup tekan tombol spasi dan itu praktis banget. Harmony OS juga pakai sistem file tree struktur kayak di macOS. Jadi nggak ada pembagian drive-drive kayak di Windows, yang kadang satu SSD-nya 512 GB aja. Masih dibagi-bagi jadi partisi C, D, E. Padahal itu warisan lama yang udah kurang relevan sekarang. Dan yang paling aku apresiasi yaitu cara Harmony OS nyimpen data aplikasi jauh lebih rapi. Kalau di Windows, file konfigurasi dan cache-nya berserakan di tempat-tempat kayak app data yang isinya ada lokal, local low, roaming, atau folder tersembunyi kayak program data. Bahkan setelah uninstall aplikasi pun, sisa-sisa filenya masih numpuk. Nah, kalau di Harmony, setiap aplikasi punya folder khusus di direktori sistem, bersih, terstruktur, dan ini big win banget menurut aku. Huawei dari dulu emang punya mimpi buat nyatuin handphone, laptop, dan earbuds jadi satu ekosistem super device. Dan di MacBook Fold plus Pura 80 Ultra ini, kita dapat dua mode interaksi antara handphone dan laptop. Pertama, screen mirroring, tapi beda sama mirroring iPhone. Ini bukan level sistem, jadi dia cuma mirror layar, dan kalau HP-nya kelok, layar mirrornya juga ikut kelok. Walaupun begitu, experience-nya jauh lebih mulus dibandingkan mirroring Android biasanya. Dulu, kalau HP-nya kelok, kita harus buka dulu manual sebelum bisa connect. Tapi sejak update Harmony OS yang terbaru, kita udah bisa buka kunci handphone langsung dari laptop dengan masukin password. Masih belum semulus pairing Mac sama iPhone yang auto kenal device setelah koneksi pertama. Tapi ini udah termasuk kemajuan. Yang lebih berasa manfaatnya justru fitur mouse dan keyboard sharing. Daripada bolak-balik buka app mirroring, sekarang cukup taruh handphone di samping laptop, terus kita bisa pakai mouse dan keyboard buat ngontrol dua device sekaligus. Dan bisa juga drag and drop file atau gambar langsung dari handphone ke laptop. Ini jauh lebih praktis kan? MacBook Fold pakai teknologi Huawei Nearby Service yang proprietary, gabungan antara Bluetooth, Wi-Fi, dan NFC buat deteksi posisi device. Misalnya, pas aku geser handphone dari kiri ke kanan, laptop langsung deteksi pergeseran itu tanpa perlu setup apa-apa. Mouse juga bisa tetap gerak terus lintas layar handphone dan laptop. Di Harmony OS 6 nanti, Nearby Service ini bakal lebih canggih lagi. Kita bisa tap handphone ke layar laptop dimanapun buat langsung transfer file, atau sebaliknya, narik file dari laptop ke handphone. Earbuds Huawei juga bakal bisa auto connect ke device yang paling dekat. Kalau semua hardware udah support, ini bisa jadi dan jadi VM dan host bisa jalan, tapi ya sama aja. Aku nemu beberapa pengalaman yang kurang enak juga sih di Harmony OS versi sekarang. Contohnya gini deh, di macOS, Mac aku bisa otomatis connect ke hotspot iPhone pas gak ada Wi-Fi, dan aku pengen browsing, gak perlu masukin password, gak perlu ribet. Tapi di MacBook Fold, aku masih harus tetap setup hotspot di Pura 80 Ultra manual, masukin password, terus cari hotspotnya secara manual juga. Ya sama aja kayak koneksi biasa lainnya. Aku juga berharap banget Harmony OS nantinya nambah fitur kayak Vivo PC Assistant buat manajemen file handphone yang lebih enak. Bayangin aja, kalau ada tab sidebar di File Manager buat langsung akses storage handphone. Ini bakal super kepake buat pindahin atau beresin file. Sekarang, buat transfer file antar device, Harmony OS pakai fitur yang setara sama AirDrop-nya Apple. Namanya Huawei Share. Kita sempet tes buat transfer proyek video 100 GB dari laptop ke handphone. Tebak siapa yang lebih cepat? Huawei Share punya kecepatan rata-rata sekitar 70-90 MB per second. Udah setara kecepatan jaringan gigabyte. Dan yang lebih kerennya lagi, beda dari AirDrop yang cuma kasih progress bar doang, tanpa detail. Huawei Share lebih informatif. Parahnya lagi, AirDrop bahkan gagal ngirim di menit ke-10. Udah dicoba berapa kali, hasilnya tetap zonk. Sementara itu, Quick Share-nya Huawei berhasil nyelesain transfer 100 GB full dalam 26 menit 4 detik. Bukan cuma cepat, tapi juga stabil banget kan? Kalau ekosistem aplikasi Harmony OS makin matang, aku mungkin bakal kepikiran buat ganti combo X200 Ultra plus iPhone 16 Pro Max aku jadi cukup buat Pura 80 Ultra aja. Tapi untuk sekarang, softwarenya masih jadi kelemahan paling besar di Harmony OS. Memang katanya bakal bisa set loading, tapi realitanya ini OS paling tertutup yang pernah aku pakai. Sekarang ini, aplikasi level Pro di Harmony OS masih bisa dibilang minim banget. Yang paling mendekati workflow aku cuman WPS, CapCut, sama Wondershare Filmora. Itu pun masih terasa sebagian alternatif, bukan pengganti
beneran. Bukan berarti aplikasi-aplikasi ini gak bisa dipakai buat kerja profesional ya, tapi fitur-fitur pentingnya sering dikunci di balik langganan VIP yang harganya itu nggak murah. Buat studio kecil kayak kita, model beli putus kayak Final Cut Pro jauh lebih hemat daripada sistem langganan yang harus dibayar terus-menerus kayak yang ditawarin Harmony OS saat ini. Tapi ini bisa aja berubah. Huawei bisa banget ngikutin jejak Apple dan bikin rangkaian aplikasi Pro mereka sendiri, semacam Final Cut Pro, Keynote, Numbers versi Huawei. Dibuat in-house, terintegrasi dengan ekosistemnya, dan bener-bener usable di lapangan. Kalau itu kejadian, baru deh Harmony OS bisa mulai bersaing di level yang sama kayak macOS. Terakhir, yuk bahas soal virtual mesin. Di Windows Pro, kita udah dapat Hyper-V langsung bawaan, dan itu udah cukup profesional buat kebutuhan VM. Sementara di macOS ada Parallels Desktop yang punya fitur keren banget, Cohesion Mode. Fitur ini bikin aplikasi Windows bisa jalan kayak aplikasi native macOS. Nggak perlu buka full screen VM segala, super seamless. Parallels juga kasih 3 mode jaringan, host, branch, dan share. Jadi VM dan host bisa jalan di subnet yang sama. Ini penting banget buat kalian kalau pakai NAS buat nyimpan file project kayak aku. Nah, di Harmony OS sayangnya masih terbatas. Sekarang ini VM cuma bisa jalan dalam mode full screen aja, dan platform VM-nya juga cuma support bright mode. Jadi aku bahkan gak bisa akses NAS dari lingkungan Windows virtual. Parahnya lagi, karena pakai Bright, kecepatan jaringan di dalam VM jadi super lambat, yang cukup krusial juga. Sampai sekarang belum ada dukungan GPU paste-stroke di virtual mesin Harmony OS, dan ini big deal banget. Driver buat nge-paste-stroke GPU terintegrasi di chip properti kayak punya Huawei itu butuh dukungan langsung dari mereka. Pihak ketiga nggak bisa ngakalin sendiri. Jadi ya realistisnya VM Windows di Harmony OS bakal tetap setengah jalan atau setengah rusak dalam waktu dekat ini. Dan satu lagi, VM yang kita pakai itu adalah Windows on ARM yang sampai sekarang masih kesulitan buat jalanin aplikasi x86. Bahkan di Mac pakai Parallels aja kadang masih kena isu performa atau kompatibilitas. So ya, Harmony OS bener-bener butuh ekosistem aplikasi native yang kuat kalau mau survive di level desktop profesional. Satu hal kecil yang cukup ganggu juga, desain UI Harmony OS masih terlalu mobile banget. Contohnya, setiap aplikasi punya menu pengaturan sendiri yang beda-beda tempat, kayak di handphone. Sedangkan di macOS, semua setting itu sentralis di baris atas aplikasi, jauh lebih efisien. Terus, split screen di Harmony OS juga cuma support 2 aplikasi doang. Lagi-lagi, mirip banget sama behavior di tablet. Padahal multitasking desktop yang ideal tuh harusnya kayak gini. Setelah 2 minggu dipakai, aku bisa langsung bilang kalau Harmony OS di laptop masih butuh perjalanan panjang buat bisa jadi alat produktivitas yang beneran serius. Emang sih, layar 18 inci di MacBook Fold ini super portable dan langsung narik perhatian, tapi di kondisi sekarang, rasanya lebih cocok jadi media device atau alat buat bos lihat dokumen daripada mesin kerja yang siap diajak multitasking berat. Tapi, ya Harmony OS ini masih muda. Kasih waktu beberapa tahun lagi ke Huawei, siapa tahu nanti bisa sejajar sama macOS dan Windows. Kalau kalian udah nonton sampai sini dan pengen lihat konten Huawei lainnya, cek juga reviewku soal Pura X dan Pura 80 Ultra. Aku Tifa, jangan lupa like dan subscribe.